Arek Surabaya, yuk merapat. Hai guys, kalian pernah denger nggak istilah tempat lokalisasi kayak Alexis, SK, Sunan Kuning, Sarkem, atau Doli? Kalau belum pernah denger, nih aku mau ceritain sedikit thread dari Kak Anton tentang Doli di Surabaya. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas bareng. Apa sisi gelap kota Surabaya yang hanya diketahui oleh orang Surabaya saja? Warning, ini 21 plus ya. Tulisan ini sebenarnya tentang sisi gelap kemanusiaan. Mungkin terjadi di satu kota tertentu, bisa terjadi juga di tempat lain. Dulu, saya ulangi, dulu a long time ago, ada korek api satu batang harganya Rp1.000. Jadi kalau dalam satu kotak ada 30 batang, total yang bisa didapat adalah Rp30.000. Kalau terjual 2 kotak, dia tinggal mengkalikan. Kok bisa? Dulu, saya ulangi, dulu di Surabaya ada lokalisasi namanya Gang Doli, atau biasanya cuma disebut Doli. Tempat tersebut sudah ditutup oleh Wali Kota Surabaya Bu Risma tahun 2014. Sekarang sudah jadi kawasan pemukiman biasa, tapi pada masa jayanya, kawasan ini adalah kawasan akuarium terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Bangkok dan Singapura. Maksudnya akuarium adalah seperti ini, gemerlap, seksi, dan uang. Yang kurang diketahui masyarakat adalah pekerja-pekerja di Doli ada pangkatnya. Kalau masih fresh, kinyis-kinyis, usia kebanyakan bahkan di bawah 20 dan wajahnya cukup layak, masuk ke Doli. Tidak semua pekerjaan bisa masuk ke sini. Ada requirement ketat tentang fisik, karena tingkat persaingan tinggi, no cantik, no money. Setelah agak berumur dan kurang laku karena kalah saingan dengan pekerja baru, pindah ke sebelahnya, yaitu Gang Lebar. Bener-bener di sebelahnya, tapi beda kasta. Tarif di sini di bawahnya Doli. Biasanya mereka dipecat oleh pengelola Wisma karena sudah berubah dari aset menjadi liability, bukan lagi mesin uang yang produktif. Setelah di Gang Lebar kurang laku, pindah lagi ke tempat lain di bawahnya, bisa ke Batu Malang atau ke Gresik. Tarif makin turun dan lingkungan semakin kumuh. Jangkauan tenaga medis yang kalau di Doli seminggu sekali check up penyakit, di sini kalau ada pun frekuensinya entah, dan pelanggannya orang-orang yang memang don't give a fuck pada masalah higienitas. Setelah kurang laku lagi, pindah ke jalan-jalan protokol di Surabaya. Persaingan keras dan kasar, usia tidak lagi muda, kena angin malam terus, premanisme, digaruk dinsos, dipukuli pelanggan. Kalah saingan di jalan, pindah ke pinggir rel kereta api. TKP-nya ya di pinggir rel, pakai kardus atau tikar. Di sini tarifnya Rp555.000, jasa pelayanan Rp50.000, parkir Rp5.000, dokter Rp500.000. Because you will not to see a doctor anyway. Nah, kalau dari pinggir rel kemana lagi? Mangkal di terminal bis, di lokasi bis rongsokan parkir. Ketika hari mulai gelap, di lokasi parkir rongsokan itu gelap. Jual korek api sebatang Rp1.000, 30 batang Rp30.000. Kalau laku semua buat apa? Ya buat melihat bebeknya. Pelanggan punya kesempatan melihat bebek sampai sebatang korek api habis. Cuman melihat caranya, yang ngangkanglah pelangganmu menyalakan korek api di depan bebekmu. Siapa pelanggannya? Anak-anak SMP. Rp1.000 adalah harga yang pas buat mereka. Ex pekerja yang mesti sampai menjual korek api hanya sebagian kecil. Biasanya kalau sudah terasa kalah saingan di Doli, para pekerja segera mencari suami. Apa laku? Ya lakulah. Ingat, requirement fisik Doli ketat, jadi mereka lebih glowing dari orang normal. Kalau yang nggak dapet suami, ya udah cari terus atau terpaksa jual korek api kalau nggak dapet. Oh ya, saya tambahkan bahwa tidak semua orang Surabaya tahu semua hal, know everything tentang Surabaya. Misal pelaut dari Panama bisa jadi lebih tahu sudut Hotel Alexis di Jakarta daripada orang Jakarta sendiri. Jadi kalau ada orang sebuah kota bilang, saya lebih tahu kota saya daripada orang di luar kota saya, that's a total BS. Ternyata kirain cuma di game aja ada levelnya. Tapi perempuan di lokalisasi juga ada levelnya guys. Dari yang awalnya jadi aset penghasil uang, berubah jadi liabilitas atau sebuah tanggungan. Dari yang awalnya cantik, fresh, kinyis-kinyis, pas udah menua dibuang gitu aja. Sekejam itu ya kehidupan malam di lokalisasi. Tapi dari semua kekejaman itu masuk akal juga sih. Sama halnya kayak barang, kalau barangnya bagus dan baru pasti harganya mahal. Tapi kalau barang itu jelek dan bekas, ya pasti harganya murah, bahkan nggak ada yang mau beli. Saking putus asanya dibayar pakai sebatang korek api pun mereka rela guys. Kasian sih, tapi ya itu pilihan hidup. Kita nggak bisa ngejudge orang hanya dari profesinya. Mungkin di belakangnya mereka struggle banget di kehidupan mereka. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalian punya pengalaman menarik gak tentang lokalisasi? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.